Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sedikit membahas mengingat situasi masih awal juga tim kami belum semua ada di lapangan, sehingga kalau kami lihat perkembangan laporan itu sudah ada beberapa yang sudah dilakukan topografi. Salah satunya alam datar itu adalah Ala Karajaya. Minta maaf tim saya juga ikut mendampingi di sana. Dan yang pertama kami informasikan bahwa tidak ada alat dalam hal ini waterpass dan lain sebagainya. Kemudian hasil koordinasinya bahwa mereka masih melakukan apa namanya inventory, jadi bukan survei detail seperti informasi yang ada di laporannya KF. Tapi ini bukan kami bahwa semata membenarkan, mungkin kita perlu koordinasi dan tentunya ada hal penting perlu kami sampaikan di dalam materi yang terlihat di video ini. Nah, ini bahwa kualitas survei lapangan, survei tidak akurat, desain teknis salah, itu adalah kegagalan proyek. Nah, di dalam survei itu ada secara komprehensif, ini susah orang Bugis ini, komprehensif itu ada 6 dimensi. Kemudian di DE akurat, kemudian infrastruktur tentunya seperti yang kita harapkan. Jadi ada 4 dimensi dalam survei secara komprehensif. Kita tahu bahwa survei lapangan bukan sekadar pengukuran tanah. Ia adalah garis pertahanan pertama terhadap kegagalan konstruksi dan keberhasilan konstruksi, saya kira seperti itu. Nah, berikutnya ada 6 pilar. Yang pertama topografi, kemudian hidrologi, kemudian kondisi atau diagnostik kerusakan fisik, ini seperti dokter untuk diagnosa, kemudian geotekniknya itu sendiri yang berhubungan dengan eh, apa daya dukung dan lain sebagainya, karena ini menjadi acuan semua di dalam hal pelaksanaan pemilihan yang tepat jenis konstruksi. Kemudian secara sosial saya kira P3 dan petani. Kemudian inventarisasi database aset geotagging. Nah, ini inventarisasi kita lihat itu ada kamera, kemudian ada titik koordinat. Ini perlu harus nampak hasil dokumentasi itu dilengkapi dengan kondisi existing yang ada sekarang dan lengkap titik koordinatnya sehingga mudah dikawal. Selanjutnya di dalam pemetaan ada 4 titik-titik yang sangat krusial untuk ditampilkan di dalam hasil 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 survei secara teknis sehingga memunculkan suatu pemetaan. Kita lihat bahwa dia ada penampang memanjang, itu ini panjangnya, kemudian penampang melintang secara potongan melintangnya, kemudian elevasi dasar. Elevasi dasarnya itu yaitu kita tahu bahwa eh, di dalam kegiatan kita itu kan ada pengaruhan sedimentasi sehingga elevasi dasar dengan elevasi yang kondisi existing yang ada sekarang itu akibat sedimentasi itu perlu nampak semua. Yang tentunya memerlukan eh, satu alat yang namanya waterpass dan DPS atau dan total station. Ini 3 fungsi ini pastinya ada dalam hal survei yang berkualitas, bukan abal-abal. Nah, output utamanya apa? Peta kontur. Kita lihat di sini kan ada peta konturnya. Kemudian profil saluran secara presisi yang kita ada. Selanjutnya ini persamaan keseimbangan hidrologi, curah hujan, sungai dan sistem ini perlu juga.
data. Kemudian sisi kebutuhan pola tanam, luas lahan, saya kira ini kan sudah ada, tinggal dengan data. Tapi kan untuk analisis teknisnya ini debit andalan PS kebutuhan air tanaman atau NFR. Ya walaupun sifatnya bendung bukan bendungan, tetapi NFR-nya ini terhadap layanan area persawahan itu tetap ada, sehingga ada output finalnya itu perhitungan debit rencana. Lalu kemudian, nah saya kira kita di sini lebih fokusnya kita di sini di dalam matris transkondisi jaringan itu kan di, dipilah menjadi 3 kategori, ringan, sedang, dan berat. Nah, ini ada indikator, tentukan tidak seluruh eh, apa, tidak seluruh secara detail jenis konstruksi ada, tapi kerusakan yang ada itu digambarkan di dalam 3 kategori. Nah, kategori ringan itu dianggap 30%, itu retak, retak rambut. Ya biasa kita lihat ya, ada semacam alur-alur kecil, kemudian sedimentasi minor termasuk kecil, kemudian tumbuhan liar. Nah, ini fokus tindakannya cukup pembersihan dan perbaikan fungsional minor. Kemudian ke tingkat sedang itu dianggap 30% sampai 60% itu kategori. Bagaimana indikator? Ada kebocoran saluran, kerusakan sebagian pintu air. Jadi itu yang kategori sedang. Kemudian perbaikan struktur sebagian dan normalisasi penanganan. Kemudian yang berat, indikator apa itu longsor tanggul, bendung jebol, struktur runtuh. Nah, ini terjadi kalau di Matajang itu saya kira ini bendungnya kita saya lihat itu kan ada air yang keluar yang saya kira volumenya tidak kecil dan tentunya memerlukan analisis teknis. Nah, di sini yang perlu dianalisis benar sumbernya dan tingkat kerusakannya seperti apa sehingga memilih satu jenis penanganan itu tepat, fungsional dan memang eh, apa dari sisi biaya itu secara efisien dan bermanfaat. Efisien bukan berarti harus murah, tetapi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini kan kalau sudah berbicara, kalau kami lihat kerusakan di sana, ya tentu kalau kita bareng-bareng pasti beberapa asumsi dan alternatif solusi itu kan masing-masing mungkin punya pandangan yang berbeda dengan tujuan sama, ya inilah yang perlu dipertemukan. Padahal kemudian selanjutnya, nah ini berhubungan dengan geoteknik. Saya kira di proyek kita juga di Dorere itu kan ada pembangunan baru. Ini sangat penting. Jadi di mana dilakukan pasangan batu, kemudian di mana dilakukan betong atau lining mencegah infiltrasi dan kebocoran tinggi, di mana dilakukan konstruksi tanah dan stabilitasi itu artinya. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya ekosistem sosial kelembagaan ini kan saya kira ini apa ya perlu sosialisasi pengumpulan data secara eksternal tidak langsung kita dapat di lapangan. Lalu selanjutnya inventarisasi aset. Nah, foto bangunan, saluran, kemudian koordinat. Dokumentasi bukan sekedar lampiran melainkan basis data untuk audit dan operasi pemeliharaan masa depan. Nah, aturan apa namanya
eksekusi lapangan. Nah, dalam hal ini tentunya perlu ada kalibrasi dan akurasi. Gunakan hanya alat yang telah dikalibrasi, wajib melakukan pengukuran ulang, kedua verifikasi antara eh, apa verifikasi dengan asburo yang sudah ada, yang tentunya kalau berbicara asburo itu kan sudah ada space waktu, yang tentunya boleh saja sama, boleh juga bergeser, jadi tidak bisa 100% kita. Nah, kemudian dokumentasi yaitu tadi sebagai ukuran dan temuan kerusakan wajib didokumentasikan dengan foto, video, dan koordinat GPS. Nah, partisipasi eh, petani atau P3 melibatkan petani sebagai pemandu mereka dan saksi mata sejarah banjir dan sebagainya. Saya kira ini regulasi ini sudah berulang-ulang. Standar teknis irigasi, kemudian permen, PP, undang-undang ini kan hierarki. Saya kira itu ya. Kemudian konvergensi output menuju cetak baru. Saya kira dengan data-data yang kita hasilkan itu dengan saya kira itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.